Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia pada pertemuan ke-9 dengan materi konsumsi dan APBN. Selanjutnya yaitu pengertian dari kegiatan konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumti dan dari bahasa Inggris consumption. Adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, dan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Adapun konsumen adalah pemakai barang atau jasa. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Di samping menghabiskan nilai guna, barang ataupun jasa, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu atau secara bersamaan. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Kemudian contoh dari kegiatan konsumsi. Mengenai contoh kegiatan konsumsi dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan setiap hari. Namun tanpa disadari bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumtif. Adapun contoh kegiatan konsumtif seperti menggunakan sebuah aplikasi online dalam memesan layanan transportasi. Selain itu, kegiatan berbelanja yang biasanya dilakukan secara langsung maupun daring untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan semata. Ada contoh selain yang di atas, yaitu cukur rambut yang dilakukan pada tempat tukang cukur rambut. Selain itu, membeli barang-barang untuk perlengkapan rumah tangga juga termasuk dalam contoh kegiatan konsumsi. Pada intinya, di mana Anda membelanjakan atau mengorbankan sesuatu untuk kebutuhan atau kepuasan, maka hal tersebut bisa dimaksud sebagai kegiatan konsumtif. Kemudian, ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. Tidak semua orang bisa mengenali jenis kegiatan konsumtif yang dilakukan tanpa mengetahui ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Salah satunya adalah saat melakukan kegiatan ekonomi ini, banyak orang yang tidak menyadarinya. Berikut ini merupakan ulasan mengenai ciri-ciri dari kegiatan konsumtif. Yang pertama yaitu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kegiatan konsumsi yang pertama adalah kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan secara langsung, dengan tujuan agar bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu barang kegiatan konsumsi didapat dari pembelian atau pengorbanan. Untuk memakai barang konsumsi terlebih dahulu harus melakukan sebuah pengorbanan, seperti pembelian barang tersebut di toko. Yang ketiga yaitu barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Selanjutnya adalah barang dan jasa dari kegiatan konsumsi ini jika digunakan nilai yang dimiliki akan selalu berkurang atau habis. Di mana barang tersebut seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya, yakni buku maupun pakaian. Karena buku tersebut selalu digunakan untuk menulis seperti menulis tugas sekolah. Yang keempat yaitu memiliki nilai yang bermanfaat. Masalah barang atau produk dari kegiatan konsumsi ini memiliki nilai yang sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tujuan dari penggunaan barang atau produk ini bisa menyebabkan nilai barang tersebut berkurang karena sering dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu awal dari semua kegiatan ekonomi. Konsumsi adalah awal dari semua aktivitas ekonomi manusia. Jika seseorang menginginkan sesuatu, dia akan mengambil tindakan untuk memuaskan keinginan tersebut. Hasil dari upaya tersebut adalah konsumsi yang juga berarti pemenuhan keinginan manusia. Yang kedua, yaitu akhir kegiatan ekonomi. Jika misalnya seorang menginginkan sandwich, mereka akan berusaha membuat sandwich tersebut. Setelah dibuat, maka makanan tersebut dikonsumsi, sehingga mengakibatkan berakhirnya aktivitas ekonomi. Yang ketiga, konsumsi mendorong produksi. Menurut ekonom Adam Smith, konsumsi adalah satu-satunya tujuan dari semua produksi. Artinya, produksi barang dan jasa tergantung pada tingkat konsumsi. Yang keempat, teori ekonomi. Kajian teori konsumsi telah membantu para ekonom untuk merumuskan berbagai macam teori, seperti law of demand, konsep consumer surplus, dan law of diminishing marginal utility. Teori-teori ini membantu para analis memahami bagaimana perilaku individu mempengaruhi input dan output dalam perekonomian. Yang kelima yaitu teori pemerintahan. Kebiasaan konsumsi juga membantu pemerintah merumuskan teori tarif upah minimum dan tarif pajak yang ditentukan berdasarkan kebiasaan individu. Ini juga membantu pemerintah membuat keputusan tentang produksi komoditas esensial dan non esensial di suatu negara. Yang keenam, teori pendapatan dan ketenagakerjaan. Konsumsi memainkan peran penting dalam teori pendapatan dan ketenagakerjaan di bawah ekonomi Keynesian seperti yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori Keynesian menyatakan bahwa jika mengkonsumsi barang dan jasa tidak meningkatkan permintaan barang dan jasa tersebut, maka akan menyebabkan penurunan produksi. Penurunan produksi berarti bisnis akan memberhentikan pekerja yang mengakibatkan pengangguran. Konsumsi dengan demikian membantu menentukan pendapatan dan output dalam suatu perekonomian. Selanjutnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau APBN. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Kemudian fungsi dari APBN. APBN disusun dengan tujuan sebagai pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh negara.
Adanya APBN membuat pemerintah memiliki gambaran apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan selama 1 tahun anggaran. Diharapkan penyusunan APBN yang baik dan dilaksanakan sesuai aturan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran rakyat, dan meningkatkan kesempatan kerja. Adapun fungsi dari APBN antara lain yaitu fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dan yang keempat, fungsi alokasi. Yang kelima, fungsi distribusi. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Yang terakhir yaitu mengenai komponen APBN. APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, pendapatan negara. Yang kedua, belanja negara. Dan yang ketiga, pembiayaan negara. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.